Bismillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok PO yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM D6230249. Kemudian ada teman saya bernama Muhammad Raihan Ramadan dengan NIM D6230248. Dan teman saya lagi yang terakhir yaitu bernama Galang Santoro dengan NIM D6230234. Oke, di sini kami akan menjelaskan terkait materi tugas yang diberikan yaitu terkait game teori. Nah, game teori itu adalah sebuah cabang dari matematika terapan yang ekonomi yang mempelajari interaksi strategis antara agen dan atau pemain yang rasional. Nah, teori ini digunakan untuk menganalisis situasi di mana hasil dari suatu keputusan tidak hanya bergantung pada keputusan individu itu sendiri, tetapi juga pada keputusan yang diambil oleh pihak lain. Game teori dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu permainan komparatif dan non-komparatif, permainan statis dan dinamis, serta permainan dengan informasi sempurna dan tidak sempurna. Nah, salah satu konsep paling terkenal dalam game teori adalah Equilibrium, yaitu kondisi di mana tidak ada satupun pemain yang dapat yang memperoleh keuntungan lebih besar dengan mengubah strateginya secara sepihak. Asalkan pemain lain tidak mengubah strateginya. Nah, konsep ini sangat berguna dalam memahami berbagai kesetimbangan tercapai dalam berbagai jenis interaksi komparatif maupun kolaboratif. Kemudian eh, ada yang namanya linear program atau program linear, yaitu salah satu metode dalam penelitian operasional yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan, yaitu objective function, seperti keuntungan atau biaya, dengan memperhatikan sejumlah kendala yang bersifat linear. Nah, ciri utama dari linear program adalah bahwa semua hubungan antara variabel keputusan dalam fungsi, tujuan, dan kendalanya dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Model linear program terdiri dari 3 komponen utama, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala. Variabel keputusan memiliki pilihan-pilihan yang bisa diambil. Fungsi tujuan menunjukkan nilai yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Sedangkan kendala menggambarkan batasan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, atau bahan baku. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ren Ramadan dengan NIM D630-248. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Fajar. Penjelasan selanjutnya yaitu terkini tentang Excel Solver. Apa sih Excel Solver? Excel Solver merupakan add-in dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, seperti mencari nilai, maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan mempertimbangkan batasan tertentu. Solver bekerja dengan menyesuaikan nilai-nilai variabel keputusan dalam suatu model agar memenuhi kendala yang telah ditentukan dan menghasilkan solusi terbaik. Ini sangat berguna dalam penerapan metode linear programming, integer programming, dan bahkan non-linear programming secara praktis. Dalam penggunaan solver, pengguna perlu menentukan 3 komponen utama, yaitu set objektif yang merupakan fungsi tujuan yang ingin dioptimalkan, by changing variable cells, yaitu variabel keputusan yang nilainya akan diubah, dan subject to constraint, yang merupakan kendala-kendala yang harus dipenuhi. Setelah ketiganya dimasukkan, solver akan menggunakan algoritma tertentu seperti metode simplex untuk masalah linear, GRG nonlinear untuk masalah nonlinear, atau evolutionary
untuk model yang lebih kompleks untuk menemukan solusi optimal. Solver sangat populer karena mudah diakses dan tidak memerlukan kemampuan pemrograman khusus, sehingga cocok digunakan untuk mahasiswa, analis bisnis, dan praktisi industri dengan antarmuka yang intuitif. Solver memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi keputusan dan pengambilan strategi berbasis data secara efisien. Alat ini sangat efektif dalam membantu menyelesaikan masalah perencanaan produksi, alokasi sumber daya, penjadwalan, dan berbagai aplikasi optimisasi lainnya langsung dari lembar kerja Excel. Nah, kemudian saya akan membahas keterkaitan di antara game teori, linear program, dan Excel solver. Keterkaitan dari game teori, linear program, dan Excel solver yaitu tiga konsep yang berbeda, namun saling berkaitan erat dalam konteks pengambilan keputusan dan optimisasi. Ketiganya sering digunakan dalam bidang teknik industri, ekonomi, manajemen, dan riset operasional untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks yang melibatkan banyak variabel dan batasan. Ketiganya membantu pengambilan keputusan dalam memilih strategi terbaik berdasarkan kondisi yang ada dan tujuan yang ingin dicapai. Pada game teori sendiri berfokus pada situasi interaktif, di mana hasil dari suatu keputusan dipengaruhi oleh keputusan pihak lain. Dalam beberapa kasus, masalah dalam game teori seperti permainan nol jumlah dapat dimodelkan menggunakan linear programming. Misalnya, untuk menemukan strategi campuran terbaik dalam sebuah permainan, kita dapat memformulasikan masalah tersebut sebagai model linear program, di mana fungsi tujuan adalah memaksimalkan atau meminimalkan hasil yang diharapkan dan kendalanya mencerminkan strategi pihak lawan. Kemudian pada linear programming menjadi alat matematis untuk menyusun strategi optimal dalam berbagai situasi, termasuk situasi kompetitif yang dikaji dalam game teori, karena model dalam linear programming bersifat sistematis dan terstruktur. Makanya sangat cocok untuk memformulasikan banyak jenis masalah pengambilan keputusan, baik yang bersifat kolaboratif maupun kompetitif. Dengan kata lain, linear programming menjembatani pemodelan strategi dan teori permainan ke dalam bentuk matematis yang dapat diselesaikan secara komputasional. Nah, pada Excel solvernya sendiri berperan sebagai alat bantu praktis untuk menyelesaikan model linear programming dan bahkan beberapa model game teori. Solver memungkinkan pengguna untuk memasukkan fungsi tujuan, variabel keputusan, serta kendala-kendala dalam lembar kerja Excel dan kemudian secara otomatis mencari solusi terbaik. Dengan begitu, Excel solver memudahkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman untuk menerapkan teori-teori optimasi dan strategi secara nyata. Secara keseluruhan, keterkaitan ketiga konsep ini membentuk sebuah rantai utuh dalam proses pemodelan dan menyelesaikan masalah. Game teori menyediakan kerangka berpikir strategis, sedangkan linear program menyediakan model matematis untuk strategi tersebut, dan Excel solver menjadi alat praktis untuk menyelesaikan secara efisien. Kombinasi ketiganya saat berdaya guna dalam membantu pengambilan keputusan yang optimal dalam dunia nyata, terutama ketika menghadapi keterbatasan sumber daya, persaingan pasar, atau interaksi strategis antar pelaku. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Galang Santoro dengan NIM D6230234. Saya akan mempraktekkan uji menggunakan Excel. Jadi permasalahan yang ada pada soal adalah setiap strategi optimal dapat diformulasikan sebagai masalah linear programming. Misalnya, dua pemain, player 1 dan player 2 memiliki sejumlah strategi. Maka mereka memilih strategi secara acak. Tujuan player 1 adalah memaksimalkan keuntungan minimum, sedangkan tujuan player 2 adalah meminimalkan kerugian maksimum. Jika diberikan sebuah tabel payoff, maka kita ingin satu, menentukan probabilitas optimum dari strategi yang harus dipilih masing-masing pemain. Kedua, mencari nilai permainan tersebut, yaitu nilai ekspektasi keuntungan player 1 yang sama dengan kerugian player 2. Sebelum melakukan pengujian, alangkah baiknya kita mengecek apakah Excel kita sudah ada Excel solver apa belum. Jika belum, maka kita dapat mengaktifkannya pada menu file, lalu kita ke option, lalu kita ke add-ins, tambahkan solver add-in,
klik Go, terus checklist pada bar solver add-ins, dan pencet OK. Karena di punya saya sudah ada, maka tidak perlu menambahkannya lagi. Oke, untuk mengecek apakah Excel kita sudah ada Excel solver apa belum, kita pergi ke bar data, menu data, dan di sebelah kanan atas terdapat logo solver. Jika di sini sudah ada, maka kita sudah mengaktifkan fitur Excel solver. Kemudian langsung saja untuk ujinya. Pertama, kita masuk pada menu Excel solver, lalu di set object, kita paskan pada tabel payoff. Lalu untuk tentunya ini kita akan memaksimalkan player 1 seperti pada penjelasan di awal tadi. Lalu untuk by changing variable cell, kita pilihkan dari value X1 sampai Y. Terus untuk proses selanjutnya, kita masuk ke subject to constraint. Kita tambahkan untuk cell reference, kita masukkan pada cell user sampai ke 3. Lalu untuk simbolnya sendiri ini disesuaikan dengan relation yang ada pada player 1. Terus untuk constraint sendiri kita sesuaikan pada RHS dari 1 sampai 3. Setelah itu pencet OK. Lalu kita masukkan lagi pada subject to the constraint. Masukkan pada usage 1 dan ini simbolnya kita sama dengan. Lalu ke constraint RH1 OK. Setelah dimasukkan semua, jangan lupa untuk menceklis make uncertain variable non-negatif. Dan untuk solvingnya, untuk metode solvingnya kita pilih simple linear programming. Setelah itu kita klik pada solver dan klik OK. Maka hasilnya akan keluar. Selanjutnya pada player 2 untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama. Pertama, kita masuk ke fitur solver. Ini kita reset dulu. Oke. Lalu untuk set objeknya masih sama seperti tadi, payoff. Terus untuk toolnya ini karena di player 2 itu meminimalkan, maka kita toolnya dipindah ke minimal. Lalu by changing variable cell, kita masukkan dari X1 sampai Y. Terus untuk subject to the constraint, kita tambahkan ini usage 1 sampai 3. Dan ini simbolnya ini disesuaikan dengan relation yang ada di tabel. Terus constraint RHS, kita klik OK. Lalu tambahkan lagi. Set sama dengan dan 1. Oke. Lalu kita klik OK solver dan OK. Maka hasilnya sudah keluar. Baik, jika kita sudah melakukan uji menggunakan Excel solver, maka akan didapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil permodelan dan penyelesaian menggunakan linear programming dalam permainan dua jenis pemain jenis zero sum, diperoleh bahwa strategi campuran optimal untuk
masing-masing pemain telah berhasil ditentukan secara tepat melalui bantuan Excel solver. Player 1 bertujuan untuk memaksimalkan nilai permainan Z, sementara player 2 bertujuan untuk meminimalkannya. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai permainan untuk kedua pemain sama, yaitu sebesar 0,1818, yang menegaskan terpenuhnya prinsip kesetimbangan nas dalam permainan zero sum, di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan keuntungan ekspektasinya dengan sepihak mengubah strateginya. Strategi campuran optimal untuk player 1 adalah menggunakan strategi pertama dengan probabilitas 0,6364 dan strategi kedua dengan probabilitas 0,3636. Sementara itu, player 2 sebaiknya memainkan strategi kedua dengan probabilitas 0,555 dan strategi ketiga dengan probabilitas 0,666. Semua nilai probabilitas bersifat non-negatif dan totalnya tetap tepat satu, sehingga seluruh kendala atau constraint dalam modal linear programming telah terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.